kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk melakukan konseling pada malam hari ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya Akram Abdurrafi selaku apoteker di sini. Sebelumnya saya ingin mengonfirmasi identitas dari Bapak. Ini benar Bapak Ruli umur 68 tahun? Iya, benar, Pak. Baik. Sebelumnya Bapak sudah pernah melakukan konseling atau belum, Pak? Sebelumnya saya belum pernah Ah, konseling. Jadi konseling di sini itu bertujuan agar Bapak dapat menggunakan obat-obat yang ada pada resep ini secara lebih efektif dan efisien ya Pak. Sebelumnya apakah Bapak sudah dijelaskan tentang obat-obat yang ada pada resep ini oleh dokter, ini obat untuk apa? Sebelumnya belum dijelaskan, Pak, karena dokter cuma menulis resep saja. Ah, Lalu untuk cara penggunaannya apa sudah dijelaskan oleh dokternya Pak? Belum, Pak. Lalu harapan setelah penggunaan obat ini sudah dijelaskan juga atau belum Pak oleh dokternya? Sebelumnya dokter menjelaskan bahwasanya setelah menggunakan obat ini akan mengontrol atau membuat tekanan darah saya menjadi stabil, Pak, karena kan saya terkena tekanan darah tinggi, Pak, seperti itu. Baik, jadi obat-obat di resep ini ada 5 macam obat ya Pak. Iya. Yang pertama itu ada kandisartan. Kandisartan ini berfungsi untuk menurunkan darah tinggi Bapak. Obat ini dikonsumsi pada malam hari saja, 1 kali sehari, dikonsumsi setelah makan ya Pak. Lalu obat kedua ini di resep Bapak ada simvastatin. Nah, obat simvastatin ini itu obat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam diri Bapak. Ini dikonsumsi 1 kali sehari pada malam hari saja, sesudah makan juga ya Pak. Jadi berbarengan atau sama waktunya seperti yang ada sartan. Lalu obat berikutnya ini ada lansoprazol Pak. Obat lansoprazol ini itu digunakan untuk menurunkan asam lambung yang Bapak derita. Iya. Nah, obat lansoprazol ini dikonsumsi sebelum makan ya Pak, dan dikonsumsi 1 kali sehari pada pagi hari saja. Lalu obat keempat ini ada furosemid. Nah, obat furosemid ini itu obat golongan diuretik Pak. Obat golongan diuretik itu apa sih? Obat golongan diuretik itu obat untuk menurunkan tekanan darah Bapak. Jadi obat ini dikonsumsi 1 kali sehari juga pada pagi hari saja setelah Bapak makan. Ya. Lalu untuk obat terakhir ini ada obat isosorbit dinitrat Pak. Nah, obat isosorbit dinitrat ini penggunaannya khusus ya Pak, karena dia bentuk sediaannya itu sublingual. Bentuk persediaan sublingual itu dikonsumsinya ditaruh di bawah lidah ya Pak. Jadi tidak langsung dikonsumsi ditelan seperti obat-obat biasa. Dia diletakkan di bawah lidah, lalu biarkan obat melarut dengan sendirinya. Nggak diemut atau bagaimana gitu, Pak? di Ya dimut Pak, dimut di bawah lidah, jadi dibiarkan sampai dia meresap ke dalam tubuh Bapak. Iya. Nah, obat ini digunakan untuk mengatasi nyeri dada ya Pak. Ini dikonsumsi pada siang hari 1 kali sehari sebelum makan. Sebelum makan. Baik, untuk sampai di sini mungkin apakah Bapak ada pertanyaan? Untuk penggunaannya saya sudah lumayan paham. Tapi kalau saya untuk menggunakan obat ini terus-menerus, apakah ada efek samping ya, Pak ya? Baik, jadi untuk efek samping kemungkinan terjadi itu seperti Bapak akan lebih sering buang air kecil. Lalu mungkin Bapak juga akan mengalami pusing dan diare dan juga mual muntah. Itu kemungkinan efek samping yang mungkin terjadi. Nah, untuk mengatasinya Bapak bisa banyak-banyak istirahat, konsumsi makanan-makanan yang bergizi dan berserat, lalu jaga pola kesehatan Bapak, olahraga yang rutin, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, kalau untuk pengobatan ini kata dokter kan kalau sudah habis saya harus balik lagi gitu, Pak. Jadi penggunaan obat ini harus terus-menerus ya, Pak ya? Oh iya Pak, jadi untuk obat darah tinggi ini itu obat
pemakaiannya agak lain dari obat lain. Jadi untuk obat darah tinggi ini itu kan untuk mengontrol tekanan darah dalam tubuh Bapak agar tetap stabil. Nah, kalau sudah sembuh setelah mengkonsumsi obat ini jangan dihentikan, karena apabila dihentikan itu tekanan darah bisa naik kembali atau mungkin akan terjadi efek-efek yang tidak inginkan. Jadi sebisa mungkin dikonsumsi secara terus-menerus dan konsisten agar tekanan darah dalam tubuh Bapak itu tetap terkontrol begitu, Pak. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, untuk penyimpanannya sendiri gimana ya Pak obat-obat ini? Nah, kadang kan saya lupa naruhnya gitu. Jadi untuk penyimpanan obat-obat ini disimpan pada suhu kamar, Pak, suhu yang biasa saja. Itu di tempat tertutup dan jauh dari cahaya matahari ya, Pak. Jangan terkena sinar matahari langsung. Mungkin itu saja, Pak, yang harus diperhatikan saat menyimpan obat. Berarti ditaruh di lemari aja ya, Pak? Iya, lemari obat. Lemari obat juga bisa gitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan ulang untuk cara penggunaannya agar lebih hafal. Iya. Ini saya ada dikasih 5 ya Pak ya. Yang pertama itu ada Vandesartan untuk tekanan darah tinggi saya, diminumnya 1 kali sehari pada malam hari ya Pak. Iya, pada malam hari sesudah makan. Kemudian ini ada Simvastatin, diminumnya juga malam hari. Untuk kolesterol diminumnya 1 kali sehari sesudah makan, malam hari juga. Kemudian ini ada Lansoprazol, obat nyeri perut ya Pak ya, mahnya ya. Iya betul, sama. Diminumnya sebelum makan 1 kali sehari. Kemudian setelah Lansoprazol ini ada obat Furosemid. ini ada ISDN yang khusus ya Pak ya. Ditaruh di bawah lidah ya Pak ya. Ditaruh di bawah lidah sampai larut ya Pak. Iya, sampai larut. Sebelum atau sesudah tadi Pak? Sebelum makan. Sebelum makan Pak ya, yang sebawah lidah sebelum makan. Kemudian ada furosemid ya Pak untuk hipertensi, untuk tekanan darah tinggi saya ya Pak. Ini sudah makan pagi hari ya Pak ya. Iya, pagi hari. Sudah Pak. Untuk obat yang asam lambung tadi itu dikonsumsinya pagi hari juga ya Pak. Dan asam lambung juga pagi hari. Ya, sebelum makan. Sebelum makan. Ya. Ya Pak, sudah jelas. Mungkin ada pertanyaan lain atau sudah jelas semua Pak? Ada Pak. Ya, ada nggak ya makanan yang harus saya hindari atau aktivitas yang saya harus hindari biar tekanan darah saya nggak naik gitu Pak? Jadi untuk makanan-makanan itu yang harus dihindari itu makanan-makanan yang berlemak ya Pak. Misalnya seperti daging, ikan, lalu ya yang sebangsanya yang berlemak-lemak itu. Lalu untuk makanan-makanan yang mengandung garam yang tinggi juga perlu dihindari ya Pak, agar tekanan darah terkontrol. Nah, lalu Bapak bisa mulai lebih banyak mengkonsumsi air agar kesehatan ginjal Bapak terjaga selama mengkonsumsi obat ini yang terus-menerus. Untuk pola hidup mungkin Bapak bisa meningkatkan aktivitas olahraga ya Pak, agar tubuh Bapak lebih sehat dan segar gitu. Olahraga ringan ya Pak? Iya. Nah, sudah. Apakah ada pertanyaan lain Pak? Sudah cukup Pak. Baik. Lalu sebelum mengakhiri konseling ini, bolehkah saya meminta tanda tangannya Pak untuk dokumentasi konseling ini? Pak. Terima kasih Pak untuk konseling ini. Terima kasih telah meluangkan waktu. Untuk obatnya saya tutup terlebih dahulu.
Ya Pak, obat-obatnya semoga diberi kelancaran dalam mengonsumsi obat dan konsistensinya dalam penggunaan obat ya Pak. Iya Pak. Semoga lekas sembuh ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.